Lu kalau mau diar DJ apapun, kalau attitude lu hancur, udah. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Alhamdulillah, saya syukuri cuma satu gejala aja. Di pikiran lu pada saat nyokap kena gimana? Ya, takut Kalau lah, lu, gua pikir kalau takutnya. lu oke lah ya. Ini ibu loh yang Iya, melahirkan makanya. lu gitu kan? Ya makanya saya bilang jadinya beban moral itu jadi drop banget gitu. Oke. Nah, akhirnya saya berdoa tiap malam, sholat gitu. Awalnya cuma bisa sholat duduk karena setiap saya mau coba sholat berdiri pasti oleng jatuh, kayak mau oleng jatuh gitu. Saya tahan lagi sampai tiap selesai sholat saya datangin tempat tidurnya, bacain dia Masih bisa doa. datengin? Datengin Dibolehin karena pas sama- dia lagi makan atau dia lagi dia tahu bilang saya pasti akan datang ke tempat tidurnya untuk doain dia. Hampir tiap hari begitu. Ngobrol dengan Dia, dan alhamdulillah 10 hari. Kan kalau orang Covid itu sebenarnya masa kritis 7 hari, Bro. 5 sampai 7 hari itu masa kritis. Kalau lu bisa lewatin masa kritis itu, insyaallah Allah akan memberi kamu kesempatan untuk bisa lebih itu. Nah, Covid itu mengganggu semua organ-organ tubuh. Yes, bukan Jadi hanya pernapasan bukan cuma saja. pada saat itu saja ya. Jadi pada saat kamu sudah pulih pun itu butuh waktu 2 sampai 3 bulan baru kamu bisa pulih maksimal. Nah, saya udah kemarin coba kan, benar nggak sih kata dokter gitu, saya push up. Saya sempat drop waktu di rumah sakit. Nggak boleh terlalu dipaksa, kata dokter, nggak boleh terlalu dipaksa, harus pelan-pelan gitu. Alhamdulillah sudah bisa aktivitas-aktivitas, cuman memang belum bisa terlalu dipaksa. Nah, kemarin waktu orasi juga itu sebenarnya sudah kepanas-panasan kan, cuman Yes, nggak boleh terlalu seperti betul. itu juga gitu. Imun bisa drop pada Belum saat itu. lagi itu. Nah gitu, sedangkan saya kemarin kan sempat sakit lambung 2 minggu setelah, karena kalau dari sana itu kan kita terlalu banyak minum obat, tentu guys, minum obat antivirus yang saya ada riwayat lambung, jadi akhirnya lambungnya kena gitu. Nah terus di situ juga saya belajar dan saya ingin sharing kepada semua teman-teman. Covid itu memang ada di beberapa semua tempat rame yang harus memang dihindari. Tapi jangan salah, Covid itu semua sudah ada pada diri kita semua masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat imun Anda turun, Covid-nya langsung masuk. Nah, jadi Anda sesuai Profesor bilang, Prof Idrus pernah bilang, kalau kamu mau mencari Covid kamu kena di mana, kamu bisa gila. Karena kita nggak bakalan tahu mau dapat di mana Covid itu. Jadi yang bisa digarisbawahi adalah pada saat kamu kena Covid, ya itu berarti pada saat itu imunmu lagi turun, kamu lagi capek, lagi apa, berarti Imun sudah serang gitu kan? Iya, gitu. Apakah dia masuk lewat mata, lewat hidung, atau lewat makanan gitu. Lu sempat bernasar nggak? Biasa mungkin ada nazar pada saat lu tiba-tiba gua kalau sembuh dengan nyokap gua pengen apa gitu. Dengan kena penyakit Covid ini seharusnya saya syukuri adalah saya bisa kembali hidup sehat. Hidup sehat di sini adalah pertama, saya dulu pecinta air dingin, air es, soda, apa segala macam. Sekarang udah enggak. Sempat lagi pernah tersentuh dengan alkohol ya kan, namanya kita kerja malam. Sekarang semuanya berhenti. Saya lebih banyak minum air hangat. Hal-hal yang bisa menjatuhkan Memicu imun itu, gitu, iya. memicu. Karena kan banyak pendapat, ada yang bilang kalau orang Covid itu sudah tidak bisa, sudah setengah kondisinya yang baik, sudah cukup beruntung kamu sudah bisa hidup, karena tidak bisa bakalan baik 100%. Tetapi menurut dokter paru-paru kami yang mengobati kami, itu tidak seperti itu juga, itu bisa sembuh. Memang harus pelan-pelan gitu. Berarti harus mengurangi menyentuh menyentuh mata, kemudian Hidung. Ya, kenapa kita harus pakai face shield ini? Supaya kan satu hari itu kita bisa sentuh muka kita itu sampai berapa ratus kali. Mau tiba-tiba belekan gitu kan, ada yang gatel terus ngupil gitu kan. Gitu ya. Oke. Jadi harus memang gitu. Akhirnya saya di rumah itu sekarang lebih banyak cuci tangan, cuci apa segala macam, pakai hand sanitizer kemana-mana. Itu masih ada trauma-trauma gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sharing bahwasanya gini. Hasil riset dari para dokter, hampir seluruh orang yang ada di Indonesia apapun di luar negeri itu, apabila sudah terkena Covid akan terganggu psikologinya. Why? Ya, akan menimbulkan rasa cemas berlebihan karena memang mengganggu sudah pernah mengganggu saraf. Jadi rata-rata yang sudah pernah kena Covid itu pasti rasa cemasnya berlebihan. Kepanikan. Sedikit-sedikit sakit, saya nanti kenapa ya? Kok bisa saya sakit? Jangan sampai saya jangan Covid itu. Akhirnya Covid lagi nih gitu. Nah, akhirnya drop lagi. Imun. Nah, imun turun. Nah, yang paling pertama yang muncul lah kan GERD. Yes. Nah,
GERD muncul kan gara-gara terlalu cemas berlebihan. Betul. Akhirnya sakit lah, kerongkongan atau apa. Nah, mungkin lagi makanan yang tidak teratur membuat lagi lambungnya sakit, sendawa-sendawa. Nah, itu yang sudah alami. Dan hampir semua bisa sharing-sharing semua, yakin dan percaya semua yang pernah kena COVID sedikit sakit pasti dia merasa apa saya kena ini lagi ya, gitu itu. Nah, makanya banyak orang yang setelah keluar dari kena COVID ada yang pergi sharing-sharing ke dokter psikologi, pakar psikologi, dokter saraf, psikiater gitu-gitu. Kenapa? Supaya untuk mengobati itu. Nah, alhamdulillah saya berusaha untuk tidak akan menuju ke situ. Banyak orang juga yang mentalnya tidak kuat akhirnya meninggal gara-gara kena COVID, tidak kuat, tidak tahan karena terlalu gini. Padahal yang Anda harus garis bawahi, pada saat kita sudah di dalam, pas kita kena COVID, kita di dalam biasa-biasa aja tuh. Yes. Kita buku berbicara begini, oh ternyata ini sakit. Yang susah memang orang kalau COVID itu, kalau dia ada komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta bawaan, hipertensi, asma, jantung, paru-paru gitu-gitu ya. Kayak itu yang bisa membahayakan. Tapi selama Anda ikut protokol, atur, jangan malas untuk duduk, latihan pernafasan, pakai minyak kayu putih. Saya sampai hari ini di tas saya itu selalu ada minyak kayu putih. Itu nggak pernah lepas. Nggak bisa pernah lepas lagi sekarang. Jadi setiap ada apa gimana pakai gosok atau apa. Jadi karena untuk memang di masa pandemi itu kayaknya untuk sampai setelah akhir pandemi di akhir tahun mungkin ini karena bakalan ada vaksin tahun depan ya. Itu mungkin akan seperti itu. Karena coba deh sedikit-sedikit kalau kita minum air es mungkin rasa di kerongkongan itu kayak rasa kayak gatal atau apa, padahal dulunya kalau minum air itu tidak begitu. Itu karena apa? Itu karena memang mungkin di masa pandemi itu kayak gitu itu virus ini gitu loh. Itu minyak kayu putih diusap ke badan, ke dada, ke tangan, kaki apa segala macam. Terus saya taruh di tisu, habis itu saya tarik pernapasan, diisap gitu kan, cium-cium gitu supaya enak. Dulunya apalagi kalau minyak kayu putihnya asli gitu ya, biasa kadang saya campur di teh atau dicampur air hangat, saya minum biar diminum. Ya minum. Kan kalau kita pakai yang salah satu produk yang sudah ternama sekarang itu kalau bukan yang aslinya nggak boleh sebenarnya sih, karena itu sudah ada bahan kimianya. Jadi kalau misalnya yang minyak kayu putih asli masih yang betul-betul nah itu masih bisa kita seduh di teh, seduh di air hangat. Pengalaman lu luar biasa ya. Iya bro. Dan saya pemerakarsa di Rumah Sakit Siloam, angkatan saya yang paling kompak angkatan saya. Karena saya yang semua orang di situ rata-rata orang punya duit, punya pangkat, punya jabatan apa. Saya rangkul mereka. Akhirnya kita bisa berkumpul dan membuat satu grup. Kebetulan saya satu bangsal sama Ibu Dewi Yasin Limpo. Kebetulan beliau juga terpapar COVID. Jadi kebetulan dia yang membuat kita akhirnya jadi ikutan senam. Jadi dia mimpin senam. Akhirnya kita hampir tiap hari kita senam karena memang harus banyak aktivitas untuk itu supaya kita tidak boring juga. Nah, alhamdulillah Rumah Sakit Siloam dijadikan percontohan untuk ke rumah sakit seluruh Indonesia. Kalau di Siloam itu ada senam, ada apa gitu. Akhirnya bukannya kita dikasih ruangan untuk trek jogging akhirnya. Bukan baring terus gitu kan. Justru menurunkan iman. Iya, gini. Orang COVID itu harus hati gembira. Hati gembira, pikiran positif. Tidak boleh ada kamu pikirkan dulu pikiran di luar orang kantormu atau apa, jangan dulu pikirkan itu. Oke. Gak boleh pusing gitu ya? Gak boleh pusing. 2, jangan main game. Karena bisa begadang? Karena bukan cuma masalah begadang, bisa bikin memicu stres kalau gara-gara main video game. Oh, oke. Ya. I'm not a gamer. Ya, oke. Terus yang ketiga, jangan nonton film-film yang terlalu banyak menguras emosi. Contoh yang nonton film apa gitu, tiba-tiba aduh kenapa itu lagi itu film, itu nanti gitu. Itu nggak boleh. Lebih banyak nonton film lucu-lucu aja, Mr. Bean mungkin atau apa gitu. Jadi itu lebih banyak hati ketawa, gembira, ya kan? Lebih banyak ketawa, imun akan cepat naik. Wah, gitu ya. Itu sudah pasti. Terus kita ada diajarin lagi contoh misal kalau untuk mau membangun imun itu kita bisa gini-gini. Yes. Gue juga pernah belajar begini. Nah, gitu. Yes. Setelah kita cukup 5 menit apa segala macem kita gini. Gini ya? Ya. Habis itu kita gini. No, tuh, kru-kru tuh harus pelajarin tuh. Teman-teman gue malah beda gerakannya. Gini, Tarzan jadi. Kingkong. Iya, tapi lu kedekatan dengan mama berarti dekat banget dong ya? Dekat banget lah memang. Saya paling dekat. Sekarang sampai di rumah. Ini pun juga tadi dia nanyain, "Nak, kamu jauh banget pergi di sana." Saya bilang, jujur saya agak meriang ini, badannya agak gitu gara-gara kemarin kecapean. Saya bilang
saya harus datang. Saya ingin sharing Tanggung kepada jawab. semua teman-teman saudara-saudara saya di seluruh Indonesia. Makassar gitu, Tabe. Jangan pernah terlalu takut dengan COVID. Yes. COVID itu memang ada, tapi jangan Anda setelah orang yang terkena itu Anda jauhin. Ini bukan penyakit seperti HIV/AIDS atau apapun itu. Itu pun juga kalaupun orang kena HIV/AIDS jangan kalian buang, kalian harus rangkul. Nah, ini penyakit kalau orang yang setelah kena COVID dan sudah ada label negatifnya, Oke. itu untuk menular ke orang lain itu sudah tidak mungkin. Tapi kalau saya yang tertular, misal saya yang sudah negatif, saya mau tertular karena misal saya ketemu sama kalian, terus kalian yang ada OTG atau apa kena ke saya, gejalanya pun itu tidak saya akan rasa seperti yang waktu pertama kali saya kena. Gitu. Seorang ibu di mata lo seperti apa? Oh, ibu itu saya ya super mom. Super mom. Iya. Dia semuanya segala-galanya bagi saya dari dulu, dari awal dia support saya apa segala macam. Apalagi bapak saya sudah nggak ada gitu kan, jadi ya lebih betul-betul ke ibu gitu. Sudah berapa Walaupun tahun sering cekcok gitu ya, apa gitu, jangan Berdebat keluar ini. berdebat biasa lah ya. Ya namanya orang, ayo berdebat biasa lah ya Pak. Tapi pas ujung-ujungnya, ih kasihan. Pas tiap sholat, ih kasihan udah gini. Dia, karena saya gini, tidak semua orang seberuntung saya punya ibu yang bisa sembuh dari COVID. Dan kuat luar biasa seperti itu. Kuat luar biasa, dia masih bisa dia kerja, dia nyari duit apa segala macam, luar biasa dia hebat banget sih jadi seorang. Lu pernah berdebat dengan mama, tiba-tiba lu ngerasa bersalah banget, udah bebentak dia? Udah pernah, sering banget malah. Tapi pas waktu ulang tahunnya dia ya tahun ini beliau ulang tahun bulan 4, gue bawain kue jam 12 malam, gue minta maaf, gue nangis di situ parah. Apa di benak lu waktu itu? Ketika gue salah, gue banyak salah walaupun ngobrol dengan misal gini, terkadang kita sebagai anak itu belum tahu itu sebenarnya yang dia buat orang tua itu juga sebenarnya salah sih, ya maksudnya dia terlalu ngekang atau dia terlalu bagaimana yang belum tentu itu benar. Tetapi namanya seorang ibu ya tetaplah dia benar gitu ya kan. Betul, karena kekhawatiran gitu. sebagai orang tua gitu kan. Karena dia di posisi dia adalah orang tua. Dan saat yakin dan percaya perantara antara Allah dengan umatnya itu melalui ibunya. Yes. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya semua akan baik. Gitu. Dan waktu itu beliau sebagai single parent otomatis kekhawatiran makin bertambah. Kekhawatirannya makin bertambah. Yes. Apalagi ini saya kan belum nikah, kemana-mana, sudah ingin pulang kerja gini. Sedangkan kan saya, andai kata sudah punya istri, mungkin saya akan lebih banyak udah di rumah gitu kan, ada anak, ada istri kan, ini juga ada cuma mama gitu. Pasti saya juga pengen jalan-jalan dong, pengen nyari sesuatu gitu kan. Nah itu. Kalau bicara masalah calon seperti apa kriteria calon yang lu cari? Seperti pertama dia mandiri, yang kedua dia sholat, gitu. Yang ketiga dia bisa sayang sama saya dan keluarga saya, gitu ya. Terus yang keempat mengerti pekerjaan saya, gitu. Nah, saya kan orangnya juga tidak posesif, jadi aku juga bawa dia kemana-mana, gitu sama macam. Dan mungkin kalau misal dia juga dengar hari ini saya ada live, dia pasti tahu bahasanya seperti apa gitu. Saya ada dekat sama orang gitu, cuman mungkin masalah waktunya saja yang belum timingnya belum dapat gitu ya. Jadi dengan adanya COVID ini juga saya banyak mengambil hikmahnya, ibu juga saya mengambil hikmahnya ya gitu. Mama saya cuma titip pesan kemarin bilang gini, ya nak, nanti mudah-mudahan dapat istri baik apa segala macem ya gitu ya. Dan saya berharap dan mudah-mudahan Allah ijabah doa saya dan semua, saya berharap semua teman-teman saya, saudara-saudara saya mungkin akan menonton podcast kita ini. Doakan saya semoga ibu saya pada saat saya ingin menikah juga ibu saya masih panjang umur, amin, dan anak cucu itu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal dan bahagia bersama dengan amin, keluarga. ya Allah, barakallahu fikum. Tuh viewers kita tuh dengerin baik-baik ya kan, viewersnya harus dengerin tuh, terutama cewek-cewek tuh kriterianya tadi sudah disebutkan 4 poin, tambah satu lagi deh, bisa membelikan lu alat DJ. Oh, gue punya alat DJ banyak. Bukan 2003 lagi gitu ya. Karena saking mahalnya loh gitu. Pada saat saya alhamdulillah saya ada di puncak kesuksesan saya waktu itu juga. Saya salah satu DJ yang pertama punya alat CD. Waktu itu ada keluaran alat pionir DJ 2000. Itu sangat mahal harganya. Waktu itu harganya 65 jutaan, hampir 70 juta untuk satu set plus mixer apa segala macam.
Hari itu saya lagi ada rezeki, jadi saya orang pertama yang punya si DJ 2000 itu. Teman saya ada sih, tapi belinya cuma satu-satu doang. Kayak teman saya itu si Dindo, anaknya Pak Sarul, punya alatnya si DJ satu gitu. Luar Terus biasa ada siapa nih, ada yang notaris ya kalau nggak salah, dia punya DJ juga satu, teman-teman DJ dulu. Nah akhirnya saya pengen beli satu set gitu ya. Oke. Akhirnya gue berangkat pagi ke Jakarta, gue telepon teman-teman yang anak 1945 di sana, temenin gue beli alat dong. Gue pergi beli, siang gue pulang ke Makassar. Ya, Lu tuh terus bahagia banget gitu ya. Iya, gue bangga dong. Gue pergi pagi, gue pulang siang, alat gue dikirimin, besoknya udah nyampe. Gitu. Ini seolah-olah anak baru masuk TK dibeliin tas yang favoritnya dia gitu kan. Terus Bahagia gue luar biasa. bayangin, gue udah punya CD 2000 nih gitu. Alat gue dipakai sama Winky sempat. Gila, ada serius? Iya, pernah. Kan dia punya, kadang ada teman-teman saya kan pada dekat. Saya dulu sering satu booth sama DJ Winky, sampai hampir semua DJ top-topnya Indonesia kok. Luar biasa. Ya. Jadi saya bilang saya bangga jadi anak Makassar, karena anak Makassar itu sangat sebenarnya susah kalau dia mau di Makassar. Kalau mau besar itu harus keluar dari Makassar. Tapi rata-rata DJ sekarang yang gue lihat mereka juga sudah mulai jalan ke sana kemari dengan keliling-keliling Indonesia juga mulai jalan mereka. Berkurang. Ya, karena memang trennya sekarang begitu. Lebih malah itu yang saya bilang disayangkan. Mungkin dengan ya, karena lebih banyak DJ dari luar yang masuk ke Makassar. Saya juga pernah sempat bilang begini, lucu ya, kok kita kota Makassar itu nggak dijadiin satu klub-klubnya kok nggak dijadiin sebagai klub-klub terbaik di Makassar, sedangkan kalian kalian yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana aja kalian cari duit ke tempat kita. Yes. Iya dong, masa lu nggak bisa masukin untuk ini ya kan? Gue boleh jujur gak? Boleh. Gue punya teman DJ di Jakarta. Gue sampai sekarang sering banget dimintain job. Bro, bagi job dong nge-DJ di Makassar. Itu berarti membuktikan bahwa klub-klub di Makassar memang selalu jadi favorit gitu. Iya, favorit. Semua tempat lain nyari duitnya. Siapa sih yang pernah jarang sih datang? Una, Yasmin, apa segala macem gitu loh. Yes. Gue pertama kali panggil Yasmin masih budgetnya sekitar 3,5 sampai 4 juta deh pertama kali datang ke Makassar. Itu masih udah harga berapa segitu? puluh tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang udah puluhan ya? Sudah puluhan, udah ratusan kalau nggak salah ya. Wow, gila, Iya, sefantastis iya. itu sekarang ya? Sudah seratusan kalau nggak salah ya. Wow. Saya lupa sih, jarang lagi kan. Cuman saya mengikuti semua perkembangan musikalitasnya mereka. Saya nggak mengikuti perkembangan harganya mereka. Tapi melihat musikalitas mereka memang sudah Ada makin beberapa mumpuni DJ gitu ya, yang makin berkembang kalau ya. saya sih bilang kayak contoh teman saya si Yasmin, DJ Yasmin itu dari awal yang pertama kali saya ketemu dia main, ya ada sedikit perubahan main lah gitu. Tapi enggak, ada juga fans. Saya jadi gini, saya ada DJ favorit kalau perempuan itu namanya DJ anak Bali. Tahu gue. Ya itu mukanya mungkin nggak menarik DJ cantik-cantik semua yang ada di Indonesia. Tapi kalau lu lihat dia perform gokil itu anak. Kalau cewek mainnya kayak DJ cowok, keren. Itu thumbs up gitu ya. iya dong. Wow. Itu baru keren. Karena tidak gampang DJ cewek mau main kayak DJ cowok. Gampang. DJ dunia yang lu favoritkan banget siapa? Armin van Buuren. Jerman kalau nggak salah ya dia. Ya. Belanda. Belanda. Oh, Tiesto yang Jerman. Ya, Jerman. Saya kalau dulu zaman di Tiesto, ya zaman ini. Tapi kalau sampai hari ini ya Armin van Buuren, Paul van Dijk, Jerome Isma-Ae. Nah, saya itu lebih suka ke Jerome Isma-Ae kan mainnya progre. Yes. Gitu. Nanti kalau gue live, gue minta kita tukeran itu nanti ya. Tukeran nanti pas gue live. Lu bagi Instagram belum ntar? Ya. Nanti aja ya habis kita shoot ya. Tapi ngomong masalah Armin van Buuren, gue terus terang adalah salah satu fansnya dia loh. Gue sampai koleksi lagu-lagunya In and Out of Love banyak. Gue jadi gini, lu nanti dengar gue punya versi ya. Kenapa anak-anak itu suka kalau misal gue main juga itu, gue lagu-lagu gue yang lama-lama begitu gue suka simpen tapi versinya beda. Jadi kalau misal ini mixnya misal lagunya sama-sama tetap ada program atau apa gitu, tapi buatin lagunya beda saya. Bootlegnya beda. Luar biasa ya. Iya beda banget. Jadi makanya orang kaget, ini versi siapa gitu. Itu gue kalau lagi nggak ada malas bikin. Nah jadi kalau misalnya kalau lu mau pergi keluar kota, lu kasih aja nanti titip sama gue flash disk gitu. Nanti gue kasih lu mixtape gue. Oke. Ya mulai dari negara apa gitu. Jadi kalau lu udah dengar.
gue bisa bikin dulu gue paling malas bikin mixtape genre-genre kayak breakbeat gitu, malas gue bikin kayak ya Gua tahu breakbeat, oke. gitu ya, gue malas gitu. Cuman ternyata banyak dari teman-teman gue yang suka dengar lagu gitu, ya udah gue buatin. Oke. Gitu. Well, kita main game sekarang gimana? Oke, boleh. Gamesnya ini adalah pilih cepat. Lu tinggal pilih antara dua pilihan yang gue kasih, ya kan? Dan harus jawab cepat. Wah, cepet banget. Sertakan alasannya. Oke. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, siang atau malam? Siang. Lu kan DJ, Bro. Kenapa pilih siang? Ya karena gue bertransformasi. Wih. Gue paling seneng kalau sekarang eventnya malah dapatnya event-event siang. Bukannya Misalnya panas main tuh, di mall terik. di mall gitu teman-teman. Enggak Oh, apa-apa. di mall. Iya, Oke. main-mainnya Indoor di tetep mall, ya? iya. Tetep aman, AC Aman, gitu kan? AC gitu ya gitu. Oke. Kalaupun dia maksudnya outdoor ya mungkin acara-acara kayak misal apa sih? Kayak misal salah satu company kayak misal perusahaan motor atau apa yang bikin begitu terus bikinnya di pinggir pantai gitu-gitu ya, Pantelosari gitu-gitu ya boleh lah. Oke. Yang gitu. Yang berikut, nongkrong pada saat libur atau tidur pas libur? Tidur pas libur. Gak mau nongkrong. Saya orangnya dari dulu karakternya gitu. Kalau saya mau keluar. Kalau sudah baru tidak mau, kalau mau nongkrong. Oke. Jadi saya biar mau diajakin nongkrong, kalau saya nggak mau nggak bakal mau. Oke, walaupun gebetan sekalipun. Nggak ya? mau. Saya justru penggemar di rumah beli CD, download film, nonton. Habis itu main game, PS, bola. Kalau DJ Armin van Buuren yang ngajak. Gue pikir-pikir. Kan kalau sekali-sekali dia ngajak kita, Yes. maksudnya gini, gue pengen juga jadi produser kayak dia, sehebat dia Yes, lah, luar gitu, biasa, ya kan? Kalau main ya gue nggak sombong sih. Aha. Kalau main gue masih bisa ya, orang yang lihat kita main di zaman dulu sama yang zaman sekarang, dulu kan mungkin kita masih berantakan. Oke. Tapi kalau yang sekarang sudah 10 tahun terakhir lo lihat kita main, sama aja lah. Oke. DJ luar sama DJ Indonesia kalau main itu ada perbedaannya. Ada yang main kencang, awalnya sudah kencang, habis itu didropin, ada yang mainnya sudah di pelan-pelan tapi dinaikin gitu-gitu. Oke. Berikutnya, bekerja di entertainment atau staf kantoran? Harus pilih. Staf kantoran. Staf kantoran. Hmm. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang. Lu gak suka gelap-gelapan ya? Kalau misal lagi pengen bodo-bodohan kalau sama pasangan atau sometimes kalau lagi di tempatnya juga memang harusnya gelap karena ada pertemuan mungkin ya boleh lah. Pertemuan apa nih? Gelap-gelapan. Misal kayak kemarin saya ada pertemuan salah satu acara syukuran kayak kemarin Oke. saya acara syukuran dengan teman-teman COVID saya ada buat acara di hotel Swiss Bell bersama teman-teman itu di Graffiti. Oke. Jadi acaranya akhirnya malam. Oke. Tapi kan di dalam. Betul. Dapat sunset dikit sih, foto-foto gitu. Nongkrong ajak gua dong. Oh boleh, nanti ya. Terus tukar nomor ya. Siap. Berikutnya adalah liburan di Bali bareng pacar. Liburan? Liburan di Bali bareng pacar atau liburan di objek wisata lokal bareng keluarga. Pilih mana? Liburan bareng keluarga di lokal. Karena sekarang lu nggak punya pacar dong. Gue lagi deket sama orang, tapi untuk bisa lagi pengen deketin sama orang tua saya kembali karena kita pernah dapat something trouble bareng-bareng, itu kan pasti butuh waktu gitu. Jadi Oke, harus ngerti. time buat untuk itu. Nah, Untuk make sure ya, gitu ya. untuk make sure. Jadi kalau misal sudah nikah, kita mau pergi kemana jalan-jalan ya boleh lah. Saya pengen sih kalau sudah punya istri pengen umroh dulu gitu. Habis itu kita jalan-jalan ke luar negeri kemana gitu ya. Umroh bareng dua-duanya. Ya boleh sama Istri mama, dan mama sama gitu istri kan, gitu-gitu. Terus mungkin pengen jalan-jalan. Dulu saya soalnya suka wasting time. Kalau misalnya lagi ada acara rave party di tiap tahun, saya ke Singapura, acara Zouk Out, nonton untuk DJ seluruh dunia. Kalau mungkin orang di Jakarta apa sih namanya acara apa itu yang rame-rame gitu lupa gue. Nanti DJ dari situ yang lari ke sana ke Zouk Out gitu. Oke. Singapura. Jadi saya lebih sering ke sana. Jadi lebih banyak ke sana. Lebih banyak habisin juga waktu dulu. Ya itu saya bilang, saya hampir separuh hidup saya sudah melewati yang hal-hal seperti itu. Iya makanya. Main judi di casino. Gitu. Pernah? Oh pernah. Gitu-gitu. Suka hobi gue. Daripada gue main judi-judi gitu. Yes. Gue pernah bisa pokoknya hampir beberapa kota di kota di luar negeri yang pernah saya sudah datengin yang sempat saya gitu-gitu main gitu. Nah saya habisin waktu untuk itu terus jalan-jalan kemana-mana apa segala macam.
tour sama teman-teman anak 1945, kumpul seluruh Indonesia, apa segala macam. Gue sempat pacarin kemenakannya si DJ Romi, kemenakannya Donna Harun, si Alfi Harun. Gila. Sepupu satu kalinya si Ricky Harun. Nah, gue pernah deket tuh. Pacarin dia berarti prestasi ya? Ih, pacarin dia prestasi gue dong, karena soalnya dia Nggak gampang. Dia nggak gampang ya, orang pada Keluarga banyak selebritis deket-deketin gitu dia, kan? ya, Yes, gitu. betul, Terus betul, yang lucu betul, kok betul, betul. kok yang dapat siapa kok anak Makassar ya? Iya bener bangga ya dong kan. gue, ya. Anak Makassar tapi jangan salah. Jangan salah, Iya kan. nah. Keluarga yang luar biasa, dari keluarga yang luar biasa dan juga profesi Alhamdulillah. yang luar biasa. Alhamdulillah, dan tetap harus low profile. Harapan lu ke depan seperti apa? Klise kali ya, tapi gue Iya. pengen tahu dong harapan lu. Pertama satu, gue mau menikah, terus punya anak, Rawan kayaknya ya. punya anak, cukup mudah-mudahan bisa dikasih Allah sama punya anak yang banyak. Kerjaan gue Yang banyak? Entar dulu, kenapa yang banyak? gue suka anak kecil. Lu kenapa gak ke panti aja? Ya alhamdulillah kalau lagi ada rezeki saya ke panti kok. Yes. Ya kalau misalnya lagi ada dapat rezeki, keluarin persenannya ke situ gitu, walaupun nggak sebanyak seperti apa tapi hampir tiap waktu gitu. Almarhum papi gue itu ada tempat panti asuhan, kalau setiap ini pasti gue harus ke sana gitu. Lu pengen punya berapa anak sih sebenarnya? Berapa banyak? Kalau dikasih Allah ya 2, 5 gitu, 4, 5. 2 nggak banyak bro. Ya maksudnya 2, 5 gitu. Gue punya om, anaknya sampai 18. Banyak banget ya. Yes. Ya gue Anak-anak, kasihan yes. aja istrinya kalau kuat ya gitu. Kan Bukan anak istrinya, anak kucingnya dia. Oke, baik, thank you so much for coming. Terima kasih banyak sudah datang, sudah Sama-sama, sharing. Sigal, Ini luar Sigal, biasa. luar Ini biasa, kayaknya thank you. adalah konten kita yang paling banyak dan paling Iya, lama, ya kan? Gua seneng banget ya udah diundang sama Sigal. Yes, banyak inspirasi dan banyak cerita yang kita bisa bagi. Tapi gua harap lu bakalan datang lagi ke studio kita. Oke, boleh dong. Gue malah pengennya gini nih, kapan waktu kalau ada acara yang harus misal dia live main DJ untuk di sini, lu undang gue dong. Yes. Ya boleh, gue udah main terus. Boleh tuh. Nanti lu Ide yang MC bagus tuh. gitu. Ya boleh dong. Ntar gue sampein ke manajer gue ya. Nah, ya boleh, Oke, boleh banget. Itu boleh. Itu nanti gue yang provide alat DJ-nya. Tenang Sip. aja. Kita atur lah waktunya. Oke, yang penting sawerannya ke gue. Hai, Bukan ke lu. saweran. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga Siap. terima kasih banyak viewers BDD. Sampai jumpa.